Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Nabilatul Hikmah dengan NIM 2008031020069, Prodi D3 Administrasi Keuangan Angkatan 2020, kelas A, Praktek Akuntansi Perbankan dan Syariah. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan tentang contoh kasus transaksi pinjaman KORT. Nah, sebelum langsung mengenai pembahasan contoh kasusnya, saya akan mengulas sedikit tentang apa sih pinjaman KORT itu. Jadi, pinjaman KORT adalah pinjaman tanpa dikenakan biaya atau hanya wajib membayar sebesar pokok utangnya saja. Nah, pinjaman uang seperti inilah yang berlandaskan dengan syariah, tidak adanya riba. Karena ketika seseorang meminjamkan uang, maka tidak boleh meminta pengembalian yang lebih besar dari pinjaman yang diberikan. Transaksi pinjaman KORT ini terdapat dua macam. Yang pertama, akad KORT yang berdiri sendiri untuk tujuan sosial semata. Yang kedua, akad KORT yang dilakukan sebagai sarana atau kelengkapan bagi transaksi lain yang menggunakan akad-akad muawadah atau pertukaran dan dapat bersifat komersial dalam produk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Nah, selanjutnya saya akan membahas langsung mengenai contoh kasusnya. Nah, contoh kasus dari pinjaman KORT ini yaitu pada awal bulan Juli 2019, Bapak Hari yang berprofesi sebagai tukang sapu jalan meminjam kepada Bank Syariah dengan skema KORT untuk membayar uang masuk sekolah anaknya. Nah, ada beberapa informasi terkait akad yang telah disepakati, seperti jumlah pinjaman sebesar 2 juta rupiah, lama pinjaman 4 bulan, dan biaya administrasi sebesar 10.000 rupiah. Kemudian untuk penyelesaian dari jurnal atas transaksi yang dilakukan Bapak Hari pada tanggal 7 Juli 2019, Bank Syariah menyetujui pinjaman KORT Bapak Hari dan langsung memasukkan dana rekening tabungan atas nama Bapak Hari. Pada hari yang sama, Bank Syariah langsung memotong biaya administrasi atas transaksi pinjaman KORT. Kemudian jurnal saat bank memasukkan dana pinjaman KORT ke dalam rekening tabungan yaitu pinjaman KORT pada tabungan Bapak Hari sebesar 2 juta rupiah. Nah, pada tanggal yang sama juga yaitu tanggal 7 Juli 2019 terdapat jurnal saat bank memotong biaya administrasi. Jurnalnya tabungan Bapak Hari pada pendapatan administrasi sebesar 10.000 rupiah. Selanjutnya, untuk transaksi tanggal 7 Agustus 2019, yaitu tanggal jatuh tempo cicilan pertama, Bank Syariah mendapati rekening nasabah memiliki saldo dana yang cukup untuk pembayaran cicilan. Jadi perhitungan cicilan pinjaman KORT per bulannya yaitu 2 juta rupiah dibagi 4 bulan sama dengan 500.000 rupiah. Kemudian untuk jurnalnya yaitu tabungan Bapak Hari pada pinjaman KORT sebesar 500.000 rupiah. Untuk transaksi selanjutnya pada tanggal 7 September 2019 yaitu tanggal jatuh tempo cicilan kedua. Bapak Hari belum memiliki uang di rekeningnya untuk membayar cicilan. Jadi untuk jurnalnya yaitu pinjaman KORT jatuh tempo pada pinjaman KORT sebesar 500.000 rupiah. Kemudian transaksi pada tanggal 20 September 2019 setelah Bapak Hari mengisi rekeningnya, Bank Syariah langsung mendebet rekening sebesar cicilan tahap kedua jatuh tempo. Jurnalnya yaitu tabungan Bapak Hari pada pinjaman KORT jatuh tempo sebesar 500.000 rupiah. Nah, selanjutnya transaksi tanggal 7 Oktober 2019 yaitu tanggal jatuh tempo cicilan ketiga. Terdapat dana terbatas sehingga Bank Syariah hanya mendebet sebesar 200.000 rupiah. Untuk jurnalnya, tabungan Bapak Hari sebesar 200.000 rupiah, pinjaman KORT jatuh tempo sebesar 300 rupiah, pada pinjaman KORT sebesar 500.000 rupiah. Kemudian, transaksi untuk tanggal 15 Oktober 2019, Bapak Hari memasukkan sejumlah dana sehingga memungkinkan Bank Syariah untuk mendebet sisa cicilan yang belum didebet rekening oleh bank. Jurnalnya yaitu tabungan Bapak Hari pada pinjaman KORT jatuh tempo sebesar 300.000 rupiah. Kemudian transaksi yang terakhir yaitu transaksi tanggal 7 November 2019
di mana ini adalah tanggal waktu pembayaran cicilan terakhir, yang juga merupakan waktu akhir periode peminjaman Kort. Bapak Hari membayar cicilannya terakhir sebagai rasa terima kasihnya kepada Bank Syariah dengan memberikan imbalan sebesar Rp20.000. Nah, pembayaran cicilan dilakukan via debit rekening dan imbalannya dilakukan secara langsung tanpa melalui debit rekening. Kemudian untuk jurnal pelunasan cicilan peminjaman Kort, yaitu tabungan Bapak Hari pada pinjaman Kort sebesar Rp500.000. Nah, untuk jurnal pemberian imbalan, yaitu kas pada pendapatan operasi lainnya sebesar Rp20.000.